Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dipertemukan dalam pembelajaran kali ini. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Marilah kita berdoa. Sesuai dengan agama kita masing-masing, semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita masih belajar tentang tema 4 dengan judul globalisasi, subtema kedua dengan judul globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkan olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui. Ayo, kita belajar bagaimana cara menghemat energi listrik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, kalian menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan benar. Yang kedua, menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan benar. Perhatikan slide yang Ibu tampilkan. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menulis informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama adalah dengarkan teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru dan sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Masih ingatkah kalian tentang teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelas, isi, dan penutup kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan, diinformasikan berada pada paragraf pertama, yaitu topik masalah. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap berurutan berada pada paragraf kedua, yaitu deret penjelas. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan berada pada paragraf keempat, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Ayo menulis
Simak dengan teliti teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh gurumu. Teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Kamu akan diberi waktu untuk menuliskan informasi tersebut setiap satu paragraf selesai dibacakan. Simak baik-baik teks eksplanasi yang Ibu bacakan. Mengapa harus hemat listrik? Paragraf pertama. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Paragraf kedua. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari pabrik elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Paragraf ketiga. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah: pertama, pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Yang kedua, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Misalnya lampu, kipas angin, tap, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Paragraf keempat. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat listrik. Demikianlah tadi teks yang Ibu bacakan, dan Ibu berharap kepada kalian semua untuk menyimak dengan baik-baik. Dan setelah kalian menyimak teks tersebut, maka tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf pertama, topik masalah. Paragraf kedua, deret penjelas. Paragraf ketiga, deret penjelas. Dan paragraf keempat, simpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Ini adalah tugas pertama yang kalian tulis dalam buku catatan masing-masing. Dan diagramnya digambar sesuai dengan contoh yang Ibu tampilkan.
Sekarang, ayo mencoba. Ayo, kita melakukan gerakan hemat energi di sekolah. Sekarang, buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Pertama, terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Yang keempat, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Yang kelima, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, poster jelas, menarik, tulisan rapi, dan bersih. Kreasikan poster kamu dengan menarik. Kampanyekan poster kamu ke setiap kelas. Kemudian, pasang poster tersebut di tempat-tempat strategis di sekeliling sekolah. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.